link. Mas kita. Gimana menyusun buku besar? Baru menyusun. Kamu itu bukan KPK. bukan KMK itu. Iya. Baru mau mulai. Bisa kapan dimulai, Kak? Oh iya, saya yang pimpin sidang kan? Iya, kita yang ketua sidang. Iya. Saya kan? Iya, kita ketua sidang. Saya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini yang penuh bahagia kita sempat bersama-sama di seminar tutup toh? Senang? Iya, sudah tutup? Munakos ya. Tutup, Iya. Alhamdulillah. Bersama-sama dalam forum Zoom webinar. Saudara Pengopendus akan mempresentasikan hasil penelitiannya di tahap terakhir sekali, ujian tutup, dengan judul kajian semantik terhadap istilah-istilah dalam salaf, analisa linguistik Al-Quran. Tim penguji terdiri dari promotor, Amrah Kasim, dan Pak Dr. Abdul Rauf Alia. Penguji Bapak Dr. Firdaus, Dr. Haji Kamaluddin Abu Nawas, dan bergabung dengan dua promotor yang lainnya. Alhamdulillah sudah quorum. Ya, saya persilakan Saudara Pengopenda untuk mempresentasikan Anda atau mengkonfirmasi yang hal-hal yang diminta oleh tim penguji sewaktu ujian hasil. Waktunya tidak lebih dari 15 menit. Silahkan. Jadi diapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terhormat Ibu Dr. Amrah Kasim selaku pembimbing atau promotor dalam hal ini, dan yang terhormat Bapak Dr. Kamaluddin Nawas selaku penguji 2 dan yang terhormat Pak Dr. Firdaus selaku penguji 1. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada siang hari ini kita masih dikumpulkan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik. Kemudian alhamdulillah, bismillah, insyaallah pada siang hari ini kami akan membawakan kembali bagaimana hasil perbaikan selama ujian hasil yang telah dilakukan pada hari Kamis 3 pekan lalu. Baiklah, yang pertama kami mulai dari abstrak. Ini adalah masukan dari Pak Dr. Kamaluddin. Sebagaimana abstrak kami kembali memperbaiki sesuai dengan kaidah penulisan, di mana abstrak yang dulu itu hanya terdiri pada 3 paragraf, sedangkan pada kesempatan kali ini kami telah memperbaikinya sehingga memuat sampai 4 paragraf, yang mana 4 paragraf keempat itu memuat dari implikasi dan saran dari penelitian ini. Kemudian adapun selanjutnya pengutipan ayat dan pendapat-pendapat yang ada, di mana pengutipan ayat yang kami telah perhatikan pada pedoman KTI itu kami sebenarnya memang ada kesalahan utamanya pada penulisan ayat, di mana akhirnya kami telah menambahkan yaitu dalam kurung nomor ayat
dan beberapa pendapat-pendapat lain dari ulama dan para mufassirin. Kami telah memberikan beberapa pada bab 1 dan 2 kutipan-kutipan yang sebagaimana diharapkan penguji. Kemudian adapun kata salat yang kemarin juga sempat diberikan koreksi oleh atau masukan oleh Ibu Dr. Abra, yaitu sebagaimana lafal salat yang kita ketahui bersama bahwa lafal salat itu dalam Al-Quran maksudnya tidak ada kata atau konteks yang secara langsung untuk memerintahkan salat. Namun yang ada adalah kata salat itu yang disandingkan oleh kata tegakkan. Jadi ini yang sempat kami tambahkan, di mana kata aqimus shalah demikian itu terdapat 14 kali terulang dalam beberapa ayat dan surah dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya kajian pada analisis kata takbir. Nah, ini ada dalam bab 4. Dalam bab 4 di sini yang kami dapatkan pada analisis kata takbir, di mana sebenarnya kata takbir ini kami bacakan saja analisis pada kata takbir, yaitu kami dapati berupa kata yang bertingkat-tingkat. Contoh pada kata kabir, ya, pada kata kabir ini sebenarnya kemudian mempunyai jamak taksir berupa kata kabair, dan kata akbar mempunyai pula jamak taksir, yaitu jamak taksirnya kubbaron. Nah, kemudian satu lagi kata al-kubra ini mempunyai jamak taksir pula, yaitu kata al-kubar. Nah, sehingga yang dapat kami analisis pada hal ini adalah di mana kata takbir ini yang bertingkat-tingkat ini menggambarkan bagaimana pengagungan seseorang dalam kehidupannya. Jadi ada misalnya orang yang hanya mengagungkan Allah sebatas dia hanya mengucap, kemudian ada yang betul-betul meresapi makna keagungan yang ada pada alam semesta ini. Nah, dari hal ini juga dapat kami simpulkan bahwa Al-Quran berbicara dengan kata kabir, dari yang awalnya dari kata kabir ini yang kemudian bertingkat-tingkat. Ini Al-Quran berbicara sesuai dengan konteks atau lawan bicara. Yang dimaksud di sini adalah manusia, di mana yang dimaksud adalah bertingkat-tingkatnya tingkat keimanan seseorang. Jadi ketika Al-Quran berbicara tentang kabir atau yang paling tinggi adalah al-kubar, nah, di sini Al-Quran mengancam orang-orang kafir. Jadi sudah sepantasnya bahwa Al-Quran ini memberikan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Arab sesuai dengan tingkatan yang dipunyai oleh
manusia itu sendiri. Apakah dia kafir atau beriman? Jadi beda konteks dan beda cara penyampaiannya dalam Al-Quran. Kemudian, jadi sebenarnya tidak banyak yang kami tidak terlalu banyak yang kami adakan perbaikan disebabkan batasnya ilmu yang ada pada peneliti, sehingga masukan-masukan yang ada kami termasuk tabel-tabel yang kami buat ini merupakan pembagian dari bentuk-bentuk isim dan fiil. Jadi isimnya kami ada bagi di sini, ada yang berbentuk masdar, kemudian jamak taksir, isim tafdil dan siga mubalaghah. Adapun fiil fiil yang kami bagi juga di sini ada fiil mudhari dan fiil amar, fiil madi. Sesuai dengan kata yang kami analisis. Dan sebenarnya hanya sedikit yang kami bisa analisis di sini karena itu tadi keterbatasan. Sekarang kan kamu ini konfirmasi ya, konfirmasi dari pengujinya yang lalu itu yang diminta, sekarang dikonfirmasi. Kamu sudah ditutup. Yang diminta oleh Ustaz Kamaluddin apa? Apa yang kamu lakukan? Ini Ustaz, kami membagi isim berdasarkan jenisnya atau bentuk. Jadi isim ini kan terbagi-bagi banyak, sehingga kami hanya membagi seperti ini. Untuk analisisnya hanya kata takbir yang kami dapatkan seperti tadi. Yang minta itu siapa? Yang lain permintaan dari Ustaz Hania, Ustazah Hania? Apa? Silakan dikonfirmasi dulu sekarang. Ustazah Hania enggak. Siapa? Pak Rauf yang satunya. Apa yang di Pak Rauf minta? Sudah diperbaiki? Apa yang kamu lakukan? Kalau di Pak Dr. Rauf Alia, beliau mengoreksi beberapa di kalimat-kalimat yang kami tuliskan di bab 1 dan bab 2, dan itu telah kami perbaiki. Yang mana langsung. contohnya? Coba dikonvertir sekarang. Oh, beliau tidak ada. Di pada bab 1 ini beliau pernah mengoreksi tentang kata kalimat yang kami susun di sini, Ustazah. Tentang metode teknik pengolahan dan analisis data, dan kami itu yang diminta oleh Pak Rauf. Apa yang kamu lakukan? Maksudnya kesalahan bahasanya, ya, kalimatnya yang sudah diperbaiki, Ustaz. Yang mana? Kemarin, kalimat apa? Saya lupa kalimat yang salahnya, dan ini kami sudah ubah. Dari Pak Rauf, dari Dr. Kamal. Kalau dari Pak Firdaus sendiri apa yang permintaannya yang kamu perlu klarifikasi sekarang dalam ujian tutup? Beliau yang lalu enggak menguji, Ustazah. Tidak ada di konfirmasinya. Iya. Jadi apalagi dari saya sudah? Sudah, Ustazah. Sudah nih. Baik, sudah dilakukan konfirmasi. Saya akan mempersilahkan penanya pertama lagi dalam tim penguji ini, Bapak Prof. Dr. Kamaluddin Abu Nawas. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan penguji yang saya hormati, Saudara Zainal Basri ya, Zainal Basri Assegaf.
Judul tesis ini adalah kajian semantik ya Iya, terhadap Ustaz. Istilah-istilah dalam salat. istilah-istilah dalam salat. Kajian semantik. Apa yang Anda maksud dengan semantik sebenarnya? Apa padanannya dalam bahasa Arab itu? Semantik itu sepadan dengan, artinya maksudnya sepadan, artinya makna. Ilmu makna ya. Ya, iya Ustaz. Istilah lainnya apa itu? Ilmu Ada mata dilalah. kuliahnya dulu. Ya itu, Mi. Ya? Ilmu Itu kita dilalah. sebut. Itu, Mi, jangan takut-takut, sebut saja. Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu dilalah. Dilalah. Dilala ya. Terus analisis linguistik Al-Quran. Analisis linguistik Al-Quran. Nah, Oke. Sementara kalau saya melihat rumusan masalahnya ya, ini saya persoalkan kembali. Anda bicara bagaimana semantik gramatikal dan semantik leksikal. Apa maksudnya saudara ini? ya tadi. Apa yang Anda maksud? Ini ujian ya? Maksudnya- Iya Ustaz. Maksudnya di Apa ya, nomor kalau satu ini. Di apa yang nomor dimaksud dengan satu- semantik gramatikal dan semantik leksikal? Di nomor satu ini semantik kan kita tahu tadi, artinya kita sudah tahu bahwa Ya, makna. oke. Nah, kemudian gramatikal adalah apa? Semantik yang belajar Gramatikal. tentang mem- makna pada makna-makna dalam kalau gramatikal apa? Pada tarkibnya, aku bantu mau kau ini nanti mereka Pak. Iya, susunannya. Susunan Tentang kalimat itu susunannya. maknanya. Kalau semantik apa tadi yang kedua? Tunggu Semantik dulu, leksikal. gramatikal ini Itu makna memuat apanya? tentang nahwu dan sorofnya. Jadi Tenang, perubahan. Kalau Kemudian mufradatnya? leksikal adalah mufradat leksikal. Jadi makna mufradatnya dalam satu kalimat. Kan ini ada dua rumusannya ya. Kalau kita kembali pada rumusan masalah saudara, coba lihat kalau Anda memperhatikan di halaman 5 ya, bagaimana semantik gramatikal istilah-istilah dalam salat, jadi bukan istilah salat ya, istilah-istilah dalam salat, dan semantik leksikal. Ya, semantik leksikal, istilah-istilah dalam salat. Iya. Apa betul ini yang dibahas? Betul. Betul. Betul, Ustaz. Di mana dibahas itu semantik gramatikal, di mana dibahas? Di bab 4. Bab 4. Halaman? Oh, hasilnya itu Ustaz di bab 4. Ya, halaman berapa itu? Mulai dari halaman 64 ya? Iya, 64. Oke. Kemudian semantik. Yang kedua, semantik leksikal. Leksikalnya. Oke, baik. Di halaman berapa tadi ini? 100 ya. Ini hanya untuk cross check saja, karena ini dulu yang diminta untuk disesuaikan semua. Saudara Zainal Basri ya. Baik, kemudian di semantik gramatikal ini ada dua analisis yang Anda lakukan. Ya, analisis morfologis dan analisis sintaksis. Iya, betul. Apa yang Anda maksud dengan morfologi dan sintaksis itu? Padanannya saya dulu supaya Anda jangan sampai membolak-balik ini. Apa yang dimaksud dengan morfologi dan sintaksis? Padanannya dalam istilah bahasa Arab. Morfologis itu tadi Ustaz. Kalau morfologis dia
Ilmu bagaimana apa itu? perubahan morfem, Ilmu apa itu kalau morfologi? sorof, ilmu sorof. Saraf. Saraf, Sedangkan apakah hanya saraf saja? iya, Tidak masuk ke apa itu? Tasrif apa itu? Tasrif lugawi istilahi? tasrif istilahi. Istilahi saja. Bukan. Jadi kalau begitu ada beberapa kata dalam Al-Qur'an itu yang tidak Anda bahas karena hanya tasrif istilahi. Namanya wakabirhu, apakah dia masuk dalam tasrif istilahi? Tidak Ustadz, maksudnya kata kabir saja, bukan wakabirhu, kata kabirnya saja. Nah, luruskan dulu, apakah hanya tasrif istilahi atau lugawi juga masuk? Kalau morfologi sebenarnya dua-duanya ini Ustadz, bukan cuma Ya, itu yang saya maksud, dua-duanya Iya. sebenarnya, bukan hanya satu. cuma satu. Ya. Bukan hanya tasrif istilahi saja. Karena ada beberapa istilah dalam Al-Quran tidak masuk dalam yang mana itu yang disebut dengan tasrif istilahi, Zainal. Coba Anda Ya. umpamanya kalau fa'ala, yang mana tasrif istilahinya? Ya selesai ini terbalik-balik Ustadz. Tidak Kalau apa-apa, tasrif terbalik-balik. Cuma saya mau istilahi, tahu, yang mana itu? ditimbang ini Ustadz, maksudnya. Ya, bukan Ada. ditimbang. Ditimbang itu arut. Maksud saya coba tasrif itu. Tanya kata, oke, kataba. Tasrif istilahinya iya. mana? Kataba. Kemudian kaf itu merupakan fa fi'il. Bukan itu. Coba tasrifnya. Coba. Kan kalau tasrif lugawinya kan kataba, katabu itu tasrif lugawi. Tapi kalau tasrif istilahi yang mana itu? Oh iya, kataba yaktubu, uktub, kita kataba yaktubu, uktub, kitaban, katibun, maktubun, maktabun. Ay, bahaya ini master biar tasrif istilahi tidak ada tahu. Ya, ini bahaya tuh. Gimana caranya? Begitu. Kalau istikak, di meja kecil. kalau istikak mana apa dia juga masuk dalam analisis morfologi? Tidak Ustadz, karena Ya? dia tidak terambil dari apa-apa. Ya? Istikak maksud saya. Kata istiqaq. Ya. Bukan. Kalau umpamanya dalam kajian istikak itu kan lebih luas lagi umpamanya kalau kata fa'ala kan bisa berubah lagi. Ya, umpamanya fa'ala. Bisa umpamanya kalau katib menjadi katibani, kutab. Kalau katibani kan tidak masuk dalam tasrif istilahi. Ya kan? Kutab tidak masuk dalam tasrif istilahi, tapi itu masuk dalam istikak. Ya kan? Iya, Ustaz. Iya. Apa juga masuk itu? Saya tidak paham, Ustaz. Tidak paham. Nah, saya kira pernah belajar fikul lugah. Pernah belajar fikul lugah kan? Pernah Ustaz waktu S1 lupa. Waduh. Lupa. Baik. Saya mengambil satu contoh ya. Coba analisis morfologis kata yang saya lihat tadi di sini kok kajiannya seperti ini ya, tidak bagi saya umpamanya ke analisis semantik morfologi. Analisis semantik morfologi kata takbir. Coba apa yang Anda maksud itu? Bagaimana analisisnya itu?
Karena kenapa saya tanyakan itu, yang saudara tulis di sini hanya betul-betul melakukan tasrif saja. Ya, ambil ayatnya, kemudian kata kabara, yukabiru, takbir, dan seterusnya, mengambil lagi ayat-ayat begitu, sehingga kemudian apa yang Anda bisa dapatkan di situ kalau hanya itu saja. Ya, sementara dalam perubahan, nah ini penting ya. Perubahan tasrif itu kan melahirkan juga makna yang berbeda. Ya, umpamanya kata kabar umpamanya berubah menjadi takabara, itulah tadi saya katakan, apakah ini juga masuk dalam ranah istiqaq umpamanya. Umpamanya kalau takabara, ya sama-sama dari kata kaf, ba, dan ra, ya kan? Ya kalau kaf, ba, dan ra itu kan maknanya apa? Terus kalau umpamanya ditambahkan satu huruf lagi menjadi kabara, apa artinya? Menjadi takabara, apa artinya? Ya kan itu perubahan-perubahan fa'ala, tafa'ala, ya af'ala umpamanya, itu kan ada perubahan-perubahan makna. Itu dalam ini mestinya dilakukan kajian. Nah, makanya dalam Al-Qur'an yang saudara teliti ini, umpamanya yang Anda jadikan contoh ini kata kabara. Apa ayatnya itu, Zainal? Ya, wa qulil hamdulillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zul wa kabbirhu takbira. Ada dua di sini kan? Ada dua. Ada kata kabbirhu dan ada kata takbira. Oke? Iya. Kabirhu itu adalah bentuk apa itu? Fi'il amar. Fil amar. Nah, fil amar ketika bentuknya kabbara yukabbiru kabbir, ya, apa maknanya di situ? Kalau dia bentuknya juga dari fa'ala, apa maknanya? Kan kalau hanya Anda mengatakan kabara itu, ini kan aneh, kata kabara memuat banyak pesan dari proses morfologi. Ya termasuk kata kerja, perintah, menunjukkan waktu. Ya, kalau itu ya orang semua tahu itu kabara menunjukkan waktu yang lalu, ya lampau kan. Nah, sekalipun ya kata kabara di sini tentu bukan hanya bertakbir pada masa lampau kan. Ya, Nah, kalau begitu, apakah ini bisa dimaknai bahwa takbir itu hanya pada masa lampau? Tidak. Tidak. Kalau tidak, kenapa Tuhan menggunakan kata kabara? Ini kan analisisnya Al-Quran ya? Kenapa Allah tidak menggunakan kata fil mudhari umpamanya? Yang seperti ini kami tidak analisis. Kami tidak sampai ke sana. Bagaimana caranya? Nah, ini kan analisis analisis morfologis. Jadi kalau saya lihat ini memang betul ya, saya lihat ini hanya kulit-kulitnya saja. Belum masuk pada inti apa yang saudara sebenarnya, apa yang diinginkan oleh judul ini. Judulnya kelihatan sederhana, tapi luar biasa itu kalau Anda bisa melakukan itu. Ya kan? Iya. Kan banyak ayat itu bentuknya fil madi, tapi maknanya bukan hanya fil madi yang kita pahami ya. Nah, Ustaz. Jadi apa yang sudah lihat itu dari kata firman Allah itu akabiru takbira, ya? Bagaimana analisis analisis morfologisnya itu? Tentu ini analisis semantik morfologis ya. Gimana itu? Kan Anda melakukan analisis semantik, gramatikal. Anda tidak bisa mengatakan saya tidak itu karena ini semantik. Karena Anda tadi mengatakan semantik itu makna kan? Iya, Ustaz. Semantik itu makna.
Maka kemudian ketika terjadi perubahan bentuk kalimat, berarti ada perubahan semantik, ada perubahan makna. Nah, kan gitu ya, ada perubahan makna. Nah, itulah pentingnya harus dipahami itu kalau dia dalam bentuk fi'il ismul fa'il, apa maknanya? Ya, apa maknanya? Apakah dia terkait juga dengan waktu atau tidak? Kalau ismul maf'ul itu apa maknanya? Masdar itu apa? Ya. Banyak ketika Allah mengatakan begini, apa ya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau nazzalna itu tidak ada masalah karena dia memang dalam bentuk fi'il madhi kan? Dalam kaidah saraf itu fi'il madhi itu menunjukkan waktu lampau. Tapi ketika mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, Allah menggunakan kata hafiz. Ini kan perubahan ya. Ini perubahan dari kata hafizah menjadi hafiz. Hafiz itu dalam tasrif itu namanya ismul fa'il kan? Iya kan? Nah, Ustaz. Ya. Ya. Ismul fa'il itu apa menunjukkan waktu? Tidak. Iya. Tidak kan? Tidak. Jadi apa maknanya itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun? Ini Anda sebenarnya apa ya? Belum terlalu memahami apa yang Anda bahas sebenarnya. Ya, belum masih kalau saya lihat ini masih kulit-kulitnya Anda bahas ini. Masalahnya Anda di judulnya ini Anda melakukan kajian semantik. Kajian semantik itu kajian makna. Jadi perubahan apa ya? Perubahan morfologisnya, perubahan sintaksisnya Anda tidak bisa lepas dari situ. Ya. Nah, yang saya lihat ini Anda tidak hanya menyebut melakukan perubahan, membuat tasrif. Nah, bukan itu bagi saya, bukan itu yang diinginkan sebenarnya. Ya. Itu. Apalagi menyebut ini analisis linguistik Al-Qur'an. Kalau linguistik Al-Qur'an kan ada bedanya, ada perbedaan dengan linguistik secara umum. Kalau linguistik secara umum ya fi'il madhi artinya madhi. Ya, fi'il madhi tidak diartikan mudhari, tidak diartikan mustakbal. Ya, ada yang begitu sekalipun tidak semuanya kan? Ya, wa kana Allahu ghafurar rahima bukan berarti Allah hanya Maha Pengampun pada masa lampau. Ya kan? Nah, ini yang disebut dengan linguistik Al-Qur'an. Nah, Anda padukan dengan semantik. Nah, semantik morfologis, semantik sintaksisnya. Ya. Jadi ada morfologis, ada sintaksis. Kalau sintaksis apa padanannya itu? Mufradat. Apa tadi sintaksis? Nahwunya, Ustaz. Nahwu. Ya, dengan kalau nahwu kira-kira apanya itu yang kita mau lihat dari segi makna? Ya. Dari segi makna. Ini kan perubahan kan begini ya. Dalam kajian nahwu itu ya ketika berubah katakanlah berubah barisnya, maka kemudian terjadi perubahan makna. Kan gitu ya? Iya, Ustaz. Nah, kan seperti itu yang Anda mau bahas. Iya. Nah. Iya. Iya, Ustaz. Gitu. Tapi dalam analisis di sini, Ustaz, kami cenderung pada i'rabnya, Ustaz. Memang sebenarnya mungkin tidak tepat. Iya, i'rab itu kan sudah betul sebenarnya. Apa yang Anda maksud dengan i'rab? Mengetahui kedudukannya, Ustaz. Kenapa mengetahui kedudukannya? Apa lawan dari i'rab? Kan kata yang bisa berubah umpamanya, berubah-berubah ya. Terkadang dia marfu, mansub, majrur itu namanya mu'rab.
Iya, mabni. Ya kan? Itu mu'rab. Makanya perubahan-perubahan seperti itu, perubahan dari marfu ke mansub ke majrur, ya kan? Itu adalah apa itu? Itu adalah kajian apa ya? Itu adalah kajian sintaksis kan apa? Yang Anda lakukan itu kajian nahwu. Ya, kajian nahwu. Nah, dengan perubahan baris-baris seperti itu, pasti itu melahirkan perubahan makna. Jadi perubahan bentuk, perubahan perubahan fungsi dan kedudukannya, ya. Cuma mungkin bagi saya itu tidak tepat karena isi mabni juga ya punya fungsi dan kedudukan, ya. Gitu ya. Saya kira itu Ibu Ketua Sidang, saya ini masih sangat masih prematur lah. Nah, ini perlu diperbaiki lebih lanjut ya, Zainal. Nah, sekalipun Ini Anda akhir sudah nih, Ustaz, akhir nih. Tidak ada nih lagi yang akhir nih ya. Sekiranya bisa ditambah Ya. waktunya. Boleh tambah Oke, waktunya saya kira apa? itu. Boleh tambah satu semester lagi. Saya kembalikan Maksudnya? ke pimpinan sidang. Terima kasih. Ya, Maksudnya terima waktu kasih pengumpulannya. Pak Waktu penguji. teknisnya. Saya beralih ke penguji kedua, Pak Dr. Firdaus. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ketua Sidang, Dewan Penguji yang saya hormati, dan Ibu Ketua Prodi yang saya hormati. Saya mohon maaf yang pertama, karena di seminar hasil yang kemarin saya tidak menghadiri, dan ini tidak ada masukan-masukan yang dari saya kemarin ya. Namun setelah membaca tesis ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan mungkin lebih banyak pada teknis. Tadi Pak Dr. Kamal sudah menyampaikan dari sisi substansi yang dalam, dan saya kira butuh waktu untuk perbaikan lagi ya. Kemudian yang pertama, di rumusan masalahnya kan dua ya, semantik gramatikal, semantik leksikal, itu yang Anda ingin teliti, tapi di tujuannya lain, masih mengikuti tesis lama, ya, yang di hasil itu sebelum ada perubahan-perubahan kalau tidak salah. Itu di tujuan, jadi agak berbeda penjelasannya. Kemudian di kesimpulan juga ada 3. Itu yang sependek pengetahuan saya, kalau rumusan masalahnya 2, maka kesimpulannya juga 2. Ya, tapi ini 3. Nah, dari mana itu? Jadi dan itu tidak menjelaskan yang rumusan masalah, karena rumusan masalah yang Anda ingin ketahui kan semantik gramatikal dan semantik leksikal. Sementara di kesimpulan ini lain ya, saya lihat ini. Jadi mungkin nanti bisa diperbaiki lagi itu ya. Kemudian sejarah salat ya. Sejarah salat itu Anda tidak jelaskan sejarah salat itu. Hanya menyebutkan ayat yang menunjukkan perintah salat. Tapi sejarah diperintahkannya sejarah salat itu gimana? Ya, karena di situ yang banyak Anda jelaskan hanya terkait dengan arti salat itu. Sejarahnya itu tidak. Jadi artinya saja, artinya. Itu ya. Kemudian di halaman berapa tadi ini saya membaca terkait dengan alasan Anda membahas hanya takbir, ruku, sujud, salam itu apa saja? Kenapa hanya 4 itu? Apakah hanya itu yang ada di
istilah-istilah itu yang ada dalam Al-Quran? Iya Ustaz. Kalau Empat itu cuma kami dapatkan ya, cukup. Dan kalau ditambah lagi, kami rasa terlalu banyak Ustaz. terlalu banyak ya. Ya. Jadi tapi saya kira perlu alasan ilmiah kenapa hanya 4 itu, bukan karena terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu bukan alasan ilmiah. Mestinya dibahas semua. Misalnya tumakninah juga kan mungkin, atau tasyahud. Kan ada ya istilah itu. Iya, ada. Ya, jadi harus ada penjelasan mengapa hanya 4 ini yang menarik kemudian untuk dikaji. Bukan persoalan karena terlalu banyak ini kalau ini. Gitu. Tapi harus ada alasan yang jelas mengapa 4 istilah itu yang kemudian perlu untuk dijelaskan. Padahal mungkin boleh jadi kata tumakninah itu dalam masyarakat kita belum terlalu familiar, berbeda dengan takbir, rukuk dan sujud, salam dan sebagainya. Ya. Kemudian ini teknis, nanti kutipan-kutipan bahasa Arab itu diberikan, kalau bisa diberi harakat ya. Oh iya Ustaz. Ya. Oke. Kemudian ini teknis, fokus penelitian dan deskripsi fokus biasanya itu sebelum rumusan masalah. Nah, ini saya lihat sesudah rumusan masalah. Ya. Oh iya. Ini kan penelitian pustaka. Kalau penelitian pustaka biasanya itu bukan biasanya ya, di pedoman penulisan itu saya melihat pengertian judul dan ruang lingkup penelitian, bukan bukan fokus penelitian dan deskripsi fokus. Ini kalau ini penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, ya. Jadi penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Ya. Kalau penelitian pustaka itu pengertian judul dan ruang lingkup penelitian. Nah, ini karena saya tidak hadir yang lalu ya. Kemudian kerangka pikir juga ya, mungkin nanti kita diskusikan, ini perlu diperbaiki sedikit ya, kerangka pikirnya. Ya. Kemudian rukun sholat itu di halaman berapa ya? Di halaman 54 Anda menyebutkan di situ rukun sholat. Mungkin perlu diberikan rujukan ya. Anda kutip dari mana itu, misalnya takbiratul ihram dan seterusnya. Perlu kutipannya ya. Kemudian untuk ini masih di halaman 67 atau 68 tuh Anda menyebutkan beberapa pandangan mufasir, tapi yang saya lihat di situ definisi kamus, bukan penafsiran, tapi definisi kamus. Halaman. Ada juga di bawahnya Ustaz. Ya, ada di bawahnya. Ya, mestinya kalau seperti itu ya diberikan catatan ya, makna kamus dan pandangan mufasir seperti itu, atau penafsiran mufasir ya. Kemudian yang lain ini teknis saja ya, seperti contohnya ini footnote. Footnote itu saya kira banyak kesalahan di footnote. Judul itu dimiringkan, kemudian ada spasinya. Nah, ini tidak ada spasi antara footnote 1, footnote 2 dan seterusnya. Ya, nanti di itu teknik saja. Kemudian terakhir di halaman ini ada tentang definisi idiom ya. Idiom itu definisinya. Jadi Anda menerjemahkan sendiri ya bahasa Inggrisnya. Yang mana itu Ustaz? Bab 2. Di bab 2 ya. Di halaman 27 ini. Yang lama itu di halaman 27. Jadi should be itu kalau tidak salah terjemahnya harus, bukan bisa. Kan beda ya. Ada tentang idiom. Tentang idiom. Iya Ustaz, ada. Ya. Kemudian ini saya juga. Kata Nabi
Nabi Muhammad, Nabi siapa, Nabi Ibrahim dan seterusnya, kata Nabi itu menggunakan huruf kapital karena bersambung dengan nama orang. Ya, Nabi Muhammad, ya, Nabi-nya itu N-nya itu besar, kapital. Oh iya. Itu teknis saja, tapi mengganggu saya. Teknis mengganggu. Baik, saya kira itu dari saya. Terima kasih kepada Ibu Ketua Sidang. Ya, terima kasih kembali Bapak Penguji 2. Sudah dilihat itu, Zainal. Kenapa kok begitu, Zainal? Angku sedikit, tinggal terakhir ini, nanti tidak dianu kok. Nah, Ibu Hania, silakan. Halo, Pak Imran. Mana Bu Hania di situ lagi? Tidak menguji, saya kira Bu Hania, Bu. Kenapa ya? Pak Rauf, ada di Pak Dr. Rauf. Pak Prof. Dr. Alia yang menguji. Oh iya betul ya, jadi 3, 4 ya, perubahannya memang tidak masuk ya. Baik kalau begitu, Pak Raul tidak bisa mengirim nilai juga. Kurang tahu tadi bagaimana, beliau cuma bilang Jadi nggak bagaimana bagus. kamu di Indonesia kalau begini? Itu tidak bagus, itu karena 5 menit bagus lagi. Jadi gimana Bapak Penguji? Kita selesaikan ini atau bagaimana? Dengan nilai yang ada, coba bring kita berapa? Kami yang menguji dulu, Ibu Amra. Iya. Bisa diambil dari nilai yang sebelumnya, Bu. Nilai sebelumnya. Waktu hasil. Coba Nilai perlihatkan Pak Imran. Nilai hasilnya. Nilai hasilnya di berapa itu kan ada. Ya saya menguji dulu paling saya belum menguji. Iya. Saya lupa diri saya. Baik Saudara Zainal, itu tadi. Siap ya. Di dalam istilah semantik, ya semantik itu tadi artinya apa? Ilmu dilalah atau ilmu ma'ani. Ada namanya makna konotatif dan makna denotatif. Paham enggak ini istilah semantik? Kamu mengambil kajian teori tentang semantik apakah? Sehingga itu yang kau pakai menganalisis ayat-ayat tentang istilah-istilah salaf. Kajian teori yang kau gunakan di sini apa? Dalam semantik. Kami tidak mengambil dari teori siapapun, Ustaz. Ya, tidak mengambil teori apapun. Pantas kau begini rapuh sekali penelitianmu. Ada teorinya. Jadi isi bab 2-nya apa? Kenapa kau begini, Senal? Hanya mengambil. Isi bab 2-mu apa? Kajian teori toh? Iya. Coba buka apa isinya? Coba buka di sini memuat pengertian semantik, kemudian ruang lingkupnya, dan yang terakhir ada namanya makna konteks, ada namanya makna kontekstual, ada di sini ada namanya makna denotasi dan makna konotasi. Ini teori semantik. Lihat di halaman 31. Ya, ada namanya dalam semantik, ada namanya makna denotatif dan makna konotatif. Nah sekarang, ya saya kasih contoh. Coba lafaz salam. Di mana itu ayat-ayatnya? Halaman 107. Ini ada banyak ayat ya. Wa in janahu lis-silmi fajnah laha. Silmi. Qila yanu ihbit bisalamin. Nah, sekarang saya tanya, ini kan ada kajian. Alaika, jika sehingga Kak simpan ke puasa karena mampir jadi itu sebentar. Nah, oke. Jadi makna konotatif dan makna denotatif pada salam itu. Ini kan ada, kamu lihat di halaman 31 kajian teorimu. Apa itu makna konotatif dan apa itu makna denotatif? Coba kau baca bedeng dulu supaya kau paham. Ini mau kau selesai, kau tidak paham apa yang kau tulis. Kalau makna konotasi
adalah makna tambahan. Iya. Yang makna dasarnya, makna tambahan dari makna dasarnya. Jadi ada namanya makna dasar, ada namanya makna tambahan. Yang dasar itu denotatif, yang tambahan itu konotatif. Ini toh kami. Nah, bahwa ini melihat mufradat pada istilah salat. Kata salam. Assalam, makna dasarnya apa? Salam. Keselamatan. Keselamatan. Nah, sekarang ketika dia masuk dalam istilah salat, assalamualaikum, apa artinya? Keselamatan bagimu. Bagi engkau. Berubah itu ada pengalihan makna konotatif ke denotatif ke konotatif. Ada Ustaz. Ada. Assalam. Itu yang kamu ketahui. Jadi itu yang saya bilang, ini kajian teorimu. Kau tidak pakai ki. Nah, contohnya lagi ya, salat. Makna denotatifnya atau makna dasarnya salat itu apa? Hubungan atau sila. Nah, sekarang kalau makna konotatifnya dalam salat itu adalah doa. Salat konotatifnya adalah doa. Sebuah mana dasarnya? Halo? Salawat, doa. Sebentar dulu nak, lagi online Kak juga di sini menguji. Bisa kau tunggu Kak? Maju kau baru saya nanti masuk. Nah, nggak bisa ketinggalkan sekarang ini, lagi online Kak. Gitu. Pahami, saya cuma mau paham sampai kok magister baru begini Dede. Tadi maksudnya saya kira teori dari Toshihiko Izutsu atau ini teori, ini kan teori kamu menulis kajian teori, apa kajian teori tentang semantik. Nah ini nih ada kau tulis, ada namanya teori mana denotatif dan konotatif, ada mana konteks. Paham. Nah ini sejauh mana ini kau pakai menganalisa lafaz yang ada dalam Al-Quran yang terkait dengan istilah salat. Iya. Kau gunakan tidak? Iya, saya paham yang kita Ini sudah di tingkat terakhir Muko. Jadi kalau tadi wa injanahu lisilmi, ada apa makna injanahu lisilmi? Atau kau juga tidak pernah lihat ayat-ayat tentang ini? Biasa justru. Biasa Ji. Nah sekarang wa injanahu lisilmi artinya apa? Kalau mereka cenderung kepada kedamaian, mereka cenderung damai pada perdamaian, maka terimalah. Simpan satu kantong situ untuk ambil bagi mau untuk start, simpan satu di situ untuk karena sudah nah itu apa? Saya juga lupa tadi dia. Simpan satu di situ dulu. Bagi dulu kalau cuan. Itu Ibu Hani sedang terganggu sekali Kak ini. Nah sekarang coba sebutkan dulu berapa kosakata yang kamu analisa. Takbir, ruku, sujud, salam. Ada 4. Takbir, ruku, salam. Coba makna dasarnya semua itu dari takbir, ruku, salam. Coba sebutkan. Takbir, kata dasarnya apa? Morfologisnya apa? Kabura. Kabaro. Kabur artinya? Kaburo. Kabur artinya besar. Kabara. Membesarkan. Takbir. Nah, jadi kata itu kalau kita menganalisa harus tahu dulu kelas kata takbir itu kelas kata apa. Kabura tadi baru kabara, baru takbira. Kelas kata pada takbir ini kelas kata apa? Masdar. Bagus. Jadi artinya? Bertakbir. Membesarkan. Ada enggak perubahan
toh penambahan makna dari makna dasar menjadi makna konotasi? Makna denotatif ke Ada. konotatif. Ada toh? Kamu jelaskan, Ji. Iya. Apa bedanya? Apa bedanya besar lalu membesarkan? Kalau tadi besar masih berbentuk sifat, sedangkan membesarkan Sudah ngambil semua di sini belum pulang. berubah menjadi pekerjaan. Kalau kabbara, takbira, Takbir. oke, sujud, Sujud dari kata sajadah. sajadah yasjudu. Aduh, lemas sekali kalau kau sudah menulis tesis Sajadah begini. yasjudu usjud Saya sajidan. sajadah yasjudu sujud. Sujud itu apa? Sujud. Tunduk. Tunduk. Tapi kalau makna istilahnya dalam salat, meletakkan dahi atau kening dan jadi kau jelaskan itu. beberapa Jadi anggota sajadah tubuh. yasjudu makna dasarnya, makna denotatifnya adalah tunduk, sedangkan ketika di dalam peristilahan salat adalah di mana berubah menjadi meletakkan dahi dan kening atau kening dan tapi beberapa masih ada anggota enggak mana tubuh. ketundukan di situ? Iya, tetap ada. Masih. Itu namanya analisis semantik. Nah, itu baru semantik leksikalnya. Sekarang semantik semantik sintaktisnya. Lihat itu kata sujud bagaimana kedudukannya di dalam kalimat. Baru artikan apa maksudnya di situ. Itu namanya semantik sintaktis, semantik morfologis. Jadi makna tarkib yang ada di dalamnya. Kau tidak lakukan sudah. Saya kira sudah mau kau anu. Jadi apa kesimpulanmu di sini dalam penelitianmu? Kami mengambil secara umum, Ustazah. Apa secara umum kesimpulan? Di sini yang pertama itu pada makna morfologi, istilah-istilah dalam sholat merupakan kata jadian dan bersumber dari akar kata nomina. Kemudian keempat istilah dalam sholat ini merupakan perintah yang memberikan penjelasan tentang jenis hukum dan sifat yang menjelaskan keadaan. Zainal, kesimpulan apa dari penelitian, apa yang kau bisa simpulkan? Apa yang kamu simpulkan bahwa istilah-istilah salat itu mengacu ke dalam analisis semantik, mengacu kepada sesuatu apa kesimpulanmu? Mulai dari kata takbir, salat, takbir, ruku, sujud, tasyahud. Apa makna apa yang kamu simpulkan dari situ? Simpulannya ini kami rangkum keempat-empatnya langsung. Kalau dalam simpulannya kami rangkum keempat-empatnya langsung. Bahwa semuanya mengarah pada makna ketundukan, penyerahan diri, ketundukan, dan merupakan bentuk perintah juga. Ruku, kalau ruku apa? Ruku kan semuanya tunduk ya. Nah itulah yang diminta supaya kamu bisa. Tidak bisa kalau saya kira cukup nih dari saya. Ibu Kaprodi bisa menghandle ini karena saya mau ke sebelah. Ya Kak? Saya mau ke ujian dan saya juga pimpinan sidang di S1. Kita lanjut. Oh iya. Ini Pak Rauf jaringannya katanya tidak bagus. Jadi minta Zainal ke rumahnya. Simpai satu di situ. Simpai satu. Ya, tapi tadi sudah dikasih nilai ke saya. Jadi ini bisa dibuka. Makanya dia mau duluan karena terbatas sudah dihitung 37. Nggak bisa kau ambil juga simpan saja dulu nanti ada hebat lagi. Sudah diambil 2 atau sudah mau kasih simpan saja dulu sebentar. Mau pulang semua bawa pulang.
Imran bisa breakout room kah, Imran? Ibu. Kita yang host lagi, Bu. Oh, saya host. Bu Hania, kita lanjutkan Midi, saya mau keluar di angka dia 90. Nilai tes sudah ada, Kak? 90. Nggak, saya minta tadi di PDF, tapi dia tidak anu, Ki. Saya ini saja listen, nanti saya kirim ke dia. Sini ya, kamu mau live ditunggu Pak di sebelah. Oh iya, Saya sudah Pak. ada PDF di sini. Iya, iya, oke. Ya, saya sudah masukkan itu. Saya sudah masukkan. Oh iya, iya. Imran tolong di... Ada saya kirim, ada saya kirim. Halo? Iya. Imran sudah dihitung, deh. Tinggal Bu. Ya, sebentar. Ya udah, anu saya lisan 90, enggak sempat, Mak. 90. Oke, Ayo. saya lihat dulu. Saya lihat dulu di sebelah karena kelamaan. Saya kira nggak usah bikin room ya, karena sudah ada semua nilainya. Ya, Mi. Telepon yang panitia ujian, nasa dia pegang nilaiku. Halo. Nah, kerja telepon yang panitia ujian, nasa dia apa nilaiku utama. Enggak lihat silong. Iya, memang sakit itu. Nih. Ya, Obini. Ya. Sudah panggil Mi cepat. Mi. Sudah, Imran? Halo. Ini ada masuk teleponnya. Dia bilang belum masuk nilai, saya sudah kirim. Sudah masuk kirim. Masa dia mau kirim nilai? Kan ini sudah mau sudah mau di penentuan. Sudah nih. Nah, ini ada lagi. Ada loh. Sudah, Imran? Ada di WA saya kirim itu, Bu. Ya? Ada di WA tak saya kirim. Yang keberapa ini? 3021. 2021. Ya. Yudisium, lembar yudisiumnya di mana tadi di itu?
Lembar edisinya di mana? Coba bisa di-share aja, share ya, share screen. Ya. Oke. Ya, lihat caranya yudisium. Dewan penguji, saya ambil alih karena Ibu Dua tadi ada menguji juga di S1. Baik, sedang dibuka kembali berdasarkan dari lagi menguji Kak, nama telepon Kak. Bahwa Saudara Zainal Basri Asagaf NIM 80400216018 telah menempuh ujian akhir tesis pada hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 dengan judul tesis kajian semantik terhadap istilah-istilah dalam sholat, analisis linguistik Al-Quran, dengan hasil nilai akumulatif 3,80 dengan predikat sangat memuaskan. Saudara Zainal Basri Asagaf adalah alumni ke-3021 dengan lama studi 3 tahun 11 bulan 26 hari. Dengan hasil ini Anda dinyatakan berhak menyandang gelar magister pendidikan, dan izinkan saya menyapa Anda Zainal Basri Asagaf. Nih ke sana nak nih kan, ke sana. Hingga sampai Syakiran di bolong. Anda dipersilahkan untuk membacakan surat perjanjian. Karena yang kirim, jadi saya tidak tahu. Andi mantap kan? Andi anak-anak Andi itu kan laki nak. Sudah boleh nak. Zainal Basri. Ya Ustaz. Silahkan dibaca surat perjanjiannya. Surat perjanjian pada hari ini Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 13.00 saya telah menempuh ujian akhir tesis munakasyah pada pasca sarjana UIN Alauddin Makassar. Sehubungan dengan ini, saya berjanji untuk memperbaiki tesis berdasarkan masukan Dewan Penguji dan menyelesaikan segala masalah akademik serta menyerahkan tesis dan soft copy file dalam bentuk CD yang telah disetujui oleh bagian akademik pasca sarjana yang telah dijilid selambat-lambatnya 1 bulan setelah hari ini, yaitu tanggal 27 September 2020. Bila sampai batas waktu tersebut saya tidak dapat memenuhi ketentuan di atas, maka saya bersedia diuji kembali. Saya mewakafkan sebuah buku yang saya anggap bermutu untuk perpustakaan pasca sarjana UIN Alauddin Makassar. Samata 27 Agustus 2020. Baik. Terima kasih atas nama Prodi, atas nama Pasca Sarjana UIN Makassar, kami mengucapkan terima kasih kepada tim penguji, tim promotor dan tim penguji, Ibu Dr. Haja Amra Kasim MA, Bapak Dr. Haja Gerau Alia MAG, Bapak Dr. Haji Kamaluddin Abu Nawas MAG, dan Bapak Dr.
Dr. Firdaus MAG. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang diberikan kepada mahasiswa kami sehingga dapat menyelesaikan studinya pada hari ini. Ya, mungkin ada pesan-pesan akademik, tapi tidak ada promotor ini ya. Ya, saya kira itu mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Zainal Basri atas apa yang diraih hari ini. Terakhir untuk ucapan terima kasih mungkin kepada Dewan Penguji atau kesan-kesan dan apa ya selama studi. Ya. Ya. Terima kasih. Baik. Yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih jazakumullahu khairan kepada Bapak penguji dan promotor yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan kami masukan-masukan yang begitu berarti dan berharga bagi kami. Adapun kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, utamanya dalam komunikasi, mungkin ya kami juga mohon maaf, dan harapannya bagaimana supaya komunikasi tetap bisa terjalin, tidak putus sampai di sini. Kami harap bisa tetap menjalin silaturahim dengan Bapak penguji dan promotor kami. Saya kira itu, Ustazah. Baik. Ya, oke. Saya kira demikian, Zainal, apa yang Anda raih hari ini saya kira bukan akhir ya, tapi ini baru awal, ya, awal dan ujian sesungguhnya itu ketika Anda sudah berada di tengah masyarakat, ya, harus betul membuktikan bahwa Anda berhak menyandang gelar magister, ya, pendidikan, dan ingat akan alma mater, ingat akan guru-guru, dan jangan pernah sombong dengan apa yang sudah Anda raih hari ini. Demikian kita akhiri ujian tutup ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Kamal, ya, Ustadz Firdaus, terima kasih. Ya. Syukran, Ustazah. Baik, saya live ya. Ya, Ustadz, syukur Ustadz. Terima kasih semua. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Ji Zainal?